Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Langit di atas Gunung Saptamitra selalu tampak tua, menggantung rendah dengan awan kelabu yang sesekali disapu kabut tebal. Di punggung bukit, persis di batas tempat rimba raya mulai menjulurkan akar-akarnya yang purba, Raka mendirikan mimpinya, sebuah warung makan sederhana yang dinamai Dapur Rimba. Tempat ini adalah antitesis sempurna dari gemerlap dapur kota besar yang ditinggalkannya. Udara di sini basah, dingin, dan membawa bau tanah basah serta resin pohon yang tajam, aroma yang seharusnya menjadi kanvas baru bagi ambisi seorang koki muda. Raka, dengan jubah chef putihnya yang kontras dengan dinding kayu warung, merasa optimistis. Dia tahu cara memadukan rasa. Dia mengerti teknik panas dan tekstur. Sayangnya, pemuda itu segera menyadari bahwa keahlian teknis saja tidak cukup untuk memanggil selera di tempat yang begitu jauh dari peradaban. Pelanggannya jarang, kebanyakan hanya sopir truk yang melintas, atau beberapa warga desa yang ingin mencoba menu kemewahan kota versi kaki gunung. Masakan Dapur Rimba lezat tak terbantahkan. Sop iga yang dia racik menghasilkan kuah kaldu murni, pedas yang dia olah memiliki tendangan elegan. Namun semua itu terasa hambar secara spiritual. Ada kehampaan, seolah-olah makanan tersebut belum memiliki jiwa yang bisa mengikat ingatan para penikmatnya. "Kurang greget, Kang Raka," ujar Pak Tua Haris, satu-satunya pelanggan tetap sambil menyeruput kopi. "Masakanmu enak, tapi rasanya tidak berjanji apa-apa. Di gunung ini orang mencari janji, bukan sekadar kenyang." Raka termenung. Janji apa yang bisa diberikan sepiring nasi goreng? Malam itu adalah malam bulan purnama penuh. Kabut turun lebih cepat, melilit warung seperti kain kafan basah. Sekitar pukul 11 ketika Raka sudah mulai membereskan peralatan, bayangan bergerak di ambang pintu. Seorang gadis berdiri di sana. Penampilannya mengganggu sekaligus memukau. Pakaiannya seperti tenunan sutra tua berwarna hijau lumut, dan rambut hitam panjangnya tergerai. Diselipi bunga-bunga putih kecil yang tampak asing dan anehnya berkilauan dalam cahaya lampu minyak yang redup. Wajahnya halus dengan mata lebar yang memantulkan kegelapan rimba di belakangnya. Dia tidak datang, dia muncul. Gadis itu tidak berbicara. Hening menyelimuti dapur, hanya suara air mendidih dari ketel yang tersisa. Pemuda koki itu menahan napas. Dia tidak pernah melihat sosok secantik dan semenakutkan ini. "Maaf, kami sudah tutup," ucap Raka, suaranya sedikit bergetar. Gadis itu tersenyum dan senyumnya terlalu terang, seperti cahaya yang datang dari dasar jurang. "Tidak, Tuan Juru Masak, dapurmu akan segera terbuka. Selamanya." Dia melangkah maju. Dari keranjang rotan yang dibawanya, Melati, begitu dia memperkenalkan diri, mengeluarkan dua benda. Yang pertama adalah sebuah guci kecil terbuat dari tanah liat, yang permukaannya diselimuti lumut kering. Aroma yang menyebar dari guci itu langsung menghantam indera penciuman Raka. Aroma yang manis, tajam, mistis, dan asing. Itu bukan aroma rempah bumi. Itu bau hutan yang tak pernah terjamah. Bau embun yang dikumpulkan dari daun-daun di tempat yang tidak pernah dilihat manusia. "Ini bumbu. Kami menyebutnya bunga malam," kata Melati. Suaranya lembut namun memiliki resonansi yang mampu meredam suara serangga hutan. "Dan ini resep. Resep yang diwariskan oleh para leluhur rimba. Yang kedua adalah secarik kulit kayu tipis yang ditulisi aksara kuno." Raka tidak mengerti tulisannya, tetapi matanya terpaku pada isinya. Itu tampak seperti diagram tata cara memasak, bukan sekadar daftar bahan. Melati memajukan tawaran. "Masakanmu hanya memiliki teknik. Dia tidak punya jiwa. Bunga malam akan memberikan masakanmu ingatan, cinta, dan obsesi. Rasa yang kau ciptakan akan mengikat siapapun yang menikmatinya, mengubahnya menjadi pengikut setiamu." Raka didorong oleh keputusasaan dan ambisi yang membara, merasakan ketakutan bersaing dengan hasrat yang mendalam. Apa yang kau minta sebagai imbalan?" Mata gadis itu menyipit, menatap jauh ke dalam jiwa Raka. "Aku hanya meminta sebuah janji, Tuan Juru Masak.
Kau harus selalu memasak menggunakan bumbu ini. Kau tidak boleh bertanya asal-usulnya. Dan yang paling utama, dapur rimba tidak boleh tutup saat malam tiba. Malam adalah waktu bumbu ini berkuasa, dan malam adalah waktuku. Dia mengulurkan guci itu. Aromanya memabukkan, menjanjikan kesuksesan yang selama ini ia impikan. Raka tahu dia sedang membuat kesepakatan bodoh dengan sesuatu yang bukan manusia. Namun desakan untuk mengisi kehampaan di restorannya lebih kuat daripada suara nalarnya. Aku terima, Raka berbisik, mengambil guci itu. Dinginnya benda itu menusuk kulitnya, seolah-olah dia baru saja menjabat tangan alam gaib itu sendiri. Melati tersenyum lebar. Kali ini senyumnya terasa final, seperti segel yang telah terpatri. Bagus, sekarang mulailah memasak. Dunia akan mengenal rasa yang kau ciptakan. Dan sama mendadaknya seperti kedatangannya, gadis itu berbalik, bayangannya menyatu dengan kabut di luar pintu. Raka sendirian, dengan guci misterius itu di tangan, dan janji yang mengikat masa depannya pada rimba dan bunga malam. Keesokan harinya, dapur rimba dibuka dengan sensasi yang berbeda. Raka, gemetar antara kegembiraan dan kecemasan, mencoba resep kuno dari kulit kayu tersebut, menambahkan sejumput bunga malam ke dalam masakan andalannya, nasi goreng rimba. Dia tak perlu menunggu lama. Pelanggan pertamanya adalah seorang pekerja perkebunan yang selalu makan dengan tergesa-gesa. Begitu suapan pertama nasi goreng rimba menyentuh lidahnya, pria itu berhenti. Wajahnya yang kelelahan seketika dipenuhi ekspresi keheranan, lalu kebahagiaan yang dalam. Dia makan dengan lambat, matanya terpejam, menikmati setiap butiran nasi seolah itu adalah pengalaman spiritual. Ini rasa dari mana? Gumam pelanggan itu setelah piringnya bersih tak bersisa. Saya harus makan ini lagi besok, dan setiap hari. Berita menyebar seperti api yang ditiup angin gunung. Dalam hitungan hari dapur rimba tidak lagi sepi. Antrean panjang menjulur hingga ke tepi jalan utama. Pelanggan datang dari kota, mengabaikan jarak dan medan yang sulit, hanya untuk mencicipi nasi goreng rimba. Mereka makan dengan ketenangan yang aneh, seolah-olah makanan tersebut memberikan mereka kedamaian atau nostalgia yang tak terlukiskan. Mereka terikat, Raka menjadi kaya dan terkenal dengan cepat. Ambisinya terpenuhi, namun rasa takutnya tumbuh berlipat ganda. Melati kembali setiap malam, berjalan melalui kabut seolah-olah dia adalah bagian darinya. Gadis itu tidak pernah meminta uang atau harta. Dia hanya datang untuk mengawasi. Rasa yang kuat membutuhkan kendali yang kuat, bisik Melati pada suatu malam, saat Raka sedang menghitung uang. Kau sudah mendapatkan obsesi mereka. Sekarang, ingatlah janji itu. Dia mengulang peraturannya, kali ini dengan nada yang jauh lebih tegas dan dingin. 1. Jangan pernah bertanya tentang bunga malam. 2. Selalu gunakan bumbu itu saat kau memasak. Dan 3. Dapur rimba harus terus menyala di malam hari. Melati menjelaskan bahwa bumbu itu tidak akan habis, namun guci tanah liat tempat penyimpanannya hanya terlihat oleh Raka. Ketika guci itu diletakkan di rak bumbu biasa, orang lain hanya melihat ruang kosong. Ini adalah kenyataan aneh yang harus dihadapi pemuda koki itu. Warung itu memang sukses, namun kesuksesan itu terasa seperti jerat emas. Raka kini menjadi budak dapur itu, terikat pada ritme malam yang ditentukan oleh perjanjian gaibnya. Di siang hari, warga lokal mulai berbisik. Pak Tua Haris menatap dapur rimba dengan mata penuh keprihatinan. Anak muda, ucap sesepuh itu suatu sore, kau bermain api dengan penghuni. Gunung Saptamitra ini penuh dengan bunian, mereka disebut orang rimba. Perempuan yang membawakanmu bumbu itu, dia bukan manusia biasa. Jaga dirimu. Jauhi janji yang dibuat di bawah bulan purnama, sebab janji itu akan menuntut lebih dari sekadar warung makan. Raka menepisnya, hatinya dikuasai oleh rasa bangga dan obsesi pada Melati. Dia hanya gadis desa yang kebetulan tahu resep unik Pak Tua. Resep unik tidak membuat orang kecanduan hingga kehilangan akal, balas Pak Tua Haris dengan tegas. Perempuan rimba, mereka membuat ikatan, bukan dengan makanan, tapi dengan jiwa. Raka tak mau mendengar. Melati terlalu memikat, baik secara visual maupun misteri. Dia cantik, tenang,
dan tatapannya menjanjikan rahasia kuno. Raka mulai menaruh perasaan, meskipun dia tahu itu adalah hal terlarang. Melati selalu menghilang sekitar pukul 4 pagi, saat azan subuh mulai berkumandang dari desa di bawah bukit. Dia pergi tanpa suara, meninggalkan aroma wangi yang khas, menyerupai kembang Kamboja yang biasanya hanya tumbuh di tempat-tempat keramat. Keanehan terus meningkat. Suatu malam ketika Raka sedang mengiris bawang, dia melihat Melati berdiri di ambang pintu dapur, menatap guci bunga malam dengan mata kosong. "Bumbu ini bukan milikku, Raka," katanya suatu kali, menggunakan nama Raka untuk pertama kalinya. Nadanya terdengar jauh, seolah-olah suaranya datang dari hutan belantara. Ini adalah napas rimba, dan napas rimba harus dibayar. Pemuda koki itu mencoba bertanya, "Dibayar dengan apa, Melati?" "Jangan bertanya," potongnya dingin. Matanya kembali berkilauan kehijauan yang menakutkan, seperti mata kucing hutan yang memburu mangsa. "Hanya masak, dan biarkan rasa yang berbicara." Pada titik ini Raka sadar. Guci itu bukan hanya berisi bumbu, melainkan berisi sebuah sihir, atau mungkin sebuah kutukan. Dia telah menjual ketenangan jiwanya demi sepiring nasi goreng yang sempurna. Warungnya sukses, tetapi dia telah menjadi koki bagi entitas yang menuntut pembayaran yang tidak ia mengerti. Dan pembayaran itu akan segera jatuh tempo. Di balik tawa dan pujian para pelanggan yang kecanduan, dia merasakan dinginnya ikatan gaib yang mulai menjerat lehernya. Keberhasilan finansial tidak mampu menenangkan kegelisahan Raka. Setiap malam yang datang terasa seperti sebuah pintu menuju dimensi lain. Dapur rimba bersinar terang oleh lampu, dipenuhi canda tawa dan pujian pelanggan, namun bagi sang koki, tempat itu telah berubah menjadi panggung perjanjian gaib. Pemuda itu kini hanya menjalankan peran, terikat pada guci bunga malam dan kehadiran Melati. Guci kecil itu memang ajaib. Raka menggunakan bumbu itu dalam setiap masakan, namun isinya tidak pernah berkurang sedikit pun. Rasa manis dan muskil yang melekat pada bunga malam mampu menyempurnakan hidangan apapun yang disentuhnya. Keajaiban itu adalah mata uang baru yang dibayarkan Melati atas janji Raka. Namun, keanehan Melati semakin nyata. Gadis itu selalu muncul setelah pukul 10 malam. Dia hanya duduk di bangku kayu di sudut yang paling gelap, mengawasi Raka memasak. Sosoknya tidak pernah menyentuh makanan, tidak pernah minum. Melati hanya memperhatikan, dan tatapannya terasa berat, seperti beban dari hutan yang tak terhitung umurnya. Kapanpun ada pelanggan yang mencoba mengajaknya berbicara, mereka akan tiba-tiba merasa sangat kedinginan atau kehilangan kata-kata, lalu cepat-cepat kembali fokus pada piring di hadapan mereka. Raka mulai mencoba mencatat kejanggalan. Beberapa kali saat tengah malam dia mendengar suara bisikan. Bukan suara Melati, melainkan suara bergumam yang samar dan banyak, seolah-olah sekelompok orang tak kasat mata sedang berdiskusi di balik kabut. Suara-suara itu muncul setiap kali bunga malam ditambahkan ke dalam wajan panas. Di luar jendela kaca yang berembun, di dekat pohon beringin tua yang menjulang seperti penjaga gerbang, Raka juga melihat bayangan. Bayangan itu bergerak lebih cepat daripada yang seharusnya. Bentuknya panjang dan ramping, berkelebat dari satu sisi pohon ke sisi lain. Pemuda itu mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah pantulan dari lampu jalan atau ilusi optik karena kelelahan. Tapi, bulu kuduknya tak bisa dibohongi. Udara di sekitar beringin itu selalu terasa lebih dingin. Yang paling sering muncul adalah aroma yang khas, aroma Kamboja. Bau wangi yang sangat pekat, manis dan sedikit memabukkan, sering dikaitkan oleh orang-orang tua dengan hadirnya makhluk halus perempuan. Aroma itu biasanya tercium kuat ketika Melati pertama kali datang, dan memudar setelah gadis itu pergi. Malam-malam terakhir, aroma Kamboja itu bertahan lebih lama, bahkan meresap ke dalam kain apron Raka. "Kau terlihat pucat, nak," tegur seorang tukang ojek langganan. "Kerjaanmu laris, harusnya kau bahagia." "Saya hanya kurang tidur," jawab Raka, berusaha tersenyum. "Bukan itu." Tukang ojek itu mendekat, berbisik. "Warungmu wangi sekali, tapi wanginya terlalu dingin. Jangan-jangan kau memasak dengan sesuatu yang seharusnya tidak dimakan manusia." Raka menelan ludah. Dia merasakan tali ikatan yang dibuat Melati semakin kencang. Ironisnya, di tengah semua teror halus itu,
dia justru semakin tertarik pada gadis bunian tersebut. Ketidakpastian dan misteri Melati membuatnya penasaran. Pemuda itu mulai memimpikan Melati, membayangkan senyumnya yang terlampau sempurna, dan bertanya-tanya seperti apa hidup gadis itu di dalam rimba yang gelap. Ketertarikan romantisnya ini adalah bumerang, perasaan manusiawi yang justru menariknya lebih dalam ke dalam dunia gaib. Dia ingin tahu rahasia Melati, meskipun dia sudah diperingatkan untuk tidak bertanya. Rasa ingin tahu itu adalah pintu yang mengundang malapetaka. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut dan janji. Raka tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak mencari tahu asal-usul bunga malam. Dia harus melanggar salah satu aturan dasar Melati. Jangan bertanya tentang bumbu itu. Malam itu Raka menyiapkan motornya menyembunyikannya sedikit jauh dari warung. Setelah Melati menyelesaikan pengawasannya dan menghilang ke dalam kabut malam sekitar pukul 1 dini hari, Raka beraksi. Dia menunggu 15 menit, membiarkan keheningan rimba benar-benar menelan suara gadis itu. Dengan hati yang berdebar kencang, pemuda itu menyusuri jalan setapak di belakang warung. Jalan itu gelap, hanya diterangi oleh senter yang goyah. Bau tanah dan lumut semakin kuat, mendominasi aroma Kamboja yang biasanya menyertainya. Raka berjalan sekitar setengah kilometer, dipandu oleh jejak kaki yang tipis di tanah basah. Jejak kaki yang tampak terlalu ringan untuk manusia biasa. Di sana, di tengah-tengah sepetak hutan yang pepohonannya tumbuh sangat rapat, dia menemukan tujuannya. Ada sebuah celah kecil di antara dua akar besar pohon beringin. Di dalamnya Raka bisa melihat cahaya redup yang memancar. Dia merayap perlahan, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Di tengah-tengah area terbuka, yang dikelilingi oleh bebatuan hitam berlumut yang menyerupai altar kuno, Melati berdiri. Penampilan Melati malam itu berbeda. Dia tidak lagi mengenakan pakaian sutra lumut, melainkan kain putih panjang yang tampak seperti tenun mayat. Rambut panjangnya terlepas dan cahaya rembulan. Meskipun malam itu berawan, entah bagaimana memantul dari kulitnya. Di hadapannya, Melati meletakkan guci bunga malam. Guci itu tidak lagi tampak seperti tanah liat biasa. Permukaannya bersinar dengan cahaya hijau yang lemah, seolah-olah bernapas. Di sekitar guci, Melati menaburkan beberapa rempah kering yang Raka kenali sebagai rempah yang dia gunakan di dapur rimba. Melati mulai bergerak. Dia menari dalam gerakan yang lambat, indah, tetapi terasa sangat kuno dan ritualistik. Tubuh Melati meliuk, dan setiap kali jari lentiknya menyentuh rempah di tanah, rempah itu mengeluarkan kilauan seperti kunang-kunang yang mati. Kemudian Melati mulai mengucapkan sesuatu. Itu bukan bahasa manusia. Itu adalah bahasa yang terdengar seperti air yang menetes, angin yang menggesek daun, dan desisan ular. Bahasa alam yang menakutkan. Raka tegang. Dia memaksa telinganya menangkap inti dari bisikan itu. Tiba-tiba sebuah kalimat yang diucapkan dengan nada paling dalam dan paling menyeramkan menembus telinga Raka. Pengikat rasa, kekal abadi, persembahan jiwa. Melati kemudian membungkuk, wajahnya menghadap ke arah batu altar. Matanya terbuka lebar, dan Raka melihat dengan kengerian yang menusuk bahwa matanya benar-benar bersinar dengan warna hijau neon. Kilau itu bukan pantulan. Itu adalah cahayanya sendiri. Gadis itu bukan manusia, itu pasti. Melati adalah bunian. Makhluk yang berinteraksi dengan dunia manusia hanya untuk tujuan gaib. Dalam kepanikan dan rasa jijik yang mendalam, Raka mundur. Sebuah ranting kering berderak keras di bawah sepatunya. Semua gerakan berhenti. Melati menoleh, kepalanya bergerak cepat dan patah-patah, seperti burung hantu yang terjebak. Matanya yang bersinar langsung menatap ke arah tempat persembunyian Raka. Raka membeku, napasnya tertahan di tenggorokan. Wajah Melati berubah. Keindahan yang memikat itu seketika hilang. Kulitnya tampak lebih pucat, urat-urat halus di pelipisnya menonjol, dan senyum yang dulu memikat kini berubah menjadi seringai marah. Wajahnya adalah perpaduan keindahan sempurna yang mulai membusuk, sebuah topeng amarah dari alam gaib. Kau melanggar. Suara Melati yang keluar bukanlah bisikan lembut lagi. Itu adalah gema yang dingin dan melengking. Kau mencoba mencuri rahasia rimba. Gadis itu melangkah mendekat, perlahan dan tanpa suara. Kau telah mematahkan janji pertamamu, Tuan Juru Masak.
Kau tahu apa konsekuensinya? Raka tidak menunggu jawaban. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga, mengabaikan akar-akar yang menjerat kakinya. Rasa takut yang murni dan dingin mencengkeramnya. Melati hanya berdiri di tempatnya, menatap kepergian Raka. Suara tawanya terdengar mengikuti. Tawa yang tidak memiliki kehangatan dan terlalu nyaring. Tawa yang merayakan ketakutan Raka. Saat Raka berhasil mencapai motornya dan memacunya menjauh dari hutan, dia menyadari satu hal. Ikatan perjanjiannya dengan Melati sudah tidak lagi sekadar kesepakatan bisnis. Itu sudah menjadi permusuhan, dan dia kini sendirian, berhadapan dengan murka bunian rimba. Konsekuensi dari pelanggaran Raka datang lebih cepat daripada yang dia duga. Malam setelah insiden di altar, Melati tidak muncul. Namun, ketiadaan Melati justru membawa ketakutan yang lebih dalam daripada kehadirannya. Keheningan itu terasa mengancam, seolah rimba sedang menahan napas, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Raka mencoba memasak seperti biasa, berpegangan pada bunga malam karena dia tahu ini adalah aturan kedua yang tidak boleh dilanggar. Namun, suasana di dapur rimba terasa tidak enak. Pelanggan datang, tetapi mereka tidak lagi tenang. Mereka makan dengan tergesa-gesa dan gelisah. Tatapan mereka sesekali melayang ke arah pohon beringin tua. Mereka terikat pada rasa, tetapi kini rasa itu juga diwarnai ketegangan gaib. Masalah memuncak tepat pada tengah malam. Seorang pelanggan bernama Herman, seorang pria paruh baya yang paling terobsesi dengan nasi goreng rimba, telah menunggu berjam-jam. Herman selalu meminta porsi ekstra, terkadang memohon bumbu rahasia dari Raka. Malam itu Herman melihat Raka meletakkan guci bunga malam, yang hanya terlihat oleh Raka, di sudut dapur saat pemuda itu mencuci wajan. Didorong oleh hasrat tak terkendali yang dilepaskan oleh bumbu tersebut, Herman bergerak. Dia menyelinap ke dapur, matanya merah, dan berkaca-kaca karena gairah. Pria itu mengulurkan tangan, berniat mencuri sisa bunga malam yang dia yakini bisa dia gunakan di rumah. Begitu jari-jari Herman yang gemuk menyentuh guci tanah liat itu, listrik statis yang dingin menjalar. Wajah Herman seketika membeku dalam ekspresi kengerian yang murni. Dia berteriak, jeritan yang tidak terdengar seperti teriakan manusia normal. Itu adalah ratapan nyaring yang datang dari lubang yang dalam. Pelanggan lain tersentak. Raka menoleh dan melihat Herman berdiri kaku, tangannya mencengkeram guci yang tak terlihat oleh orang lain. Kemudian, Herman mulai meronta. Dia mencakar wajahnya sendiri dengan kuku-kukunya yang panjang, meninggalkan jejak darah. Pria itu berguling di lantai, tubuhnya kejang, mengeluarkan kata-kata yang bukan miliknya. Dia milik rimba. Persembahan sudah diberikan. Jangan sentuh. Herman menjerit dengan suara yang dalam dan serak, menyebut-nyebut nama Melati dan Bunian. Ia berbicara tentang kekuasaan rimba yang haus akan ikatan, tentang tumbal yang dibutuhkan untuk menjaga cita rasa itu tetap hidup. Kekacauan pecah. Pelanggan berlarian, sebagian besar terlalu takut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat Herman yang kerasukan, mencakar dirinya sendiri karena hasrat tak wajar pada rasa. Tiba-tiba, suasana hening, Melati muncul. Bukan dari pintu tetapi seolah-olah terbentuk dari kabut dingin yang merembes melalui celah dinding kayu. Wajahnya kembali tenang, tetapi matanya memancarkan sinar hijau yang lebih kuat dari malam sebelumnya. Dia bergerak cepat, namun anggun, mendekati Herman yang masih meronta. Gadis Bunian itu menunduk menatap Herman tepat di mata. Tidak ada kontak fisik, hanya tatapan yang intens dan mutlak. Raka melihat dengan ngeri saat energi hitam kebiruan seolah-olah tertarik keluar dari Herman, kembali diserap oleh Melati. Herman merintih, lalu jatuh lemas pingsan dengan luka cakar di pipinya. Melati memandang Raka. Tatapannya tidak mengandung kemarahan tetapi kekecewaan yang jauh lebih mengerikan. Kau membiarkan rahasia itu meracuni orang lain, ucap Melati. Suaranya kini kembali lembut, tetapi diselimuti lapisan es. Ikatan harus dijaga, Raka. Jika kau ingin keajaiban ini berlanjut, kau harus memastikan tidak ada yang tahu, dan kau tidak boleh gagal lagi. Raka kini tahu, bumbu itu bukan hanya penyedap, melainkan pemancing energi yang mengikat jiwa manusia pada rimba.
Insiden Herman menutup dapur rimba selama sehari penuh, pelanggaran terberat dari janji Melati. Raka ketakutan dan bingung. Dia membersihkan darah Herman dengan tangan gemetar, sementara Melati telah menghilang lagi, meninggalkan janji akan konsekuensi yang lebih besar. Ketika Raka duduk sendirian, merenungkan kesialannya, sebuah ketukan terdengar di pintu. Bukan pelanggan, tetapi sosok yang membawa aura ketenangan dan otoritas. Datanglah Pak Kiai Saleh. Sosok sesepuh yang dihormati dari desa terdekat, dikenal memiliki pengetahuan tentang mitos dan spiritualitas Gunung Saptamitra. Wajah tuanya ditandai oleh pengalaman, matanya teduh namun penuh pemahaman. Sudah saatnya kita bicara Nak Raka, ujar Kiai Saleh tanpa basa-basi. Saya tahu apa yang kau masak, saya tahu siapa yang memberikannya. Kiai Saleh menjelaskan bahwa Melati bukanlah sekadar bunian biasa. Gadis itu adalah salah satu putri Raja Bunian, entitas yang menguasai sebagian besar rimba Saptamitra. Bunga malam bukan sekadar bumbu, melainkan material spiritual yang mampu mengikat hasrat dan emosi manusia. Bunian membutuhkan emosi manusia, Raka, jelas Kiai Saleh. Gairah, obsesi, cinta, bahkan ketakutan. Putri itu diberi tugas untuk mencari sumber energi yang kuat. Dengan rasa masakanmu, dia telah menciptakan jalur untuk menarik emosi yang intens dari banyak orang. Kiai Saleh mengungkapkan kata yang paling menakutkan. Tumbal. Tumbal yang dicari Bunian rimba bukanlah kematian, tetapi cinta tulus dari manusia yang terikat kuat oleh sihir. Rasa itu, yang akan memperkuat kekuasaan raja mereka, kata Kiai Saleh. Mereka ingin rasa itu menjadi abadi, dan yang abadi harus dibayar dengan jiwa yang terikat sepenuhnya. Pemuda koki itu menatapnya dengan putus asa. Mengapa dia memilih saya? Saya hanya ingin warung makan yang sukses. Karena masakanmu pada dasarnya baik, jawab Kiai Saleh. Semakin murni keahlian yang dia gunakan, semakin kuat ikatan sihirnya. Dia menggunakan ambisimu untuk menjebakmu. Kiai Saleh menjelaskan konsekuensi paling fatal. Melati tidak hanya menginginkan obsesi pelanggan. Jika Raka terus memasak dengan bunga malam, lambat laun, cinta dan obsesi Raka sendiri terhadap Melati, yang telah tumbuh tanpa disadari, akan menjadi tumbal terakhir yang akan mengikat dapur rimba selamanya ke alam gaib. Jika kau melanggar janji, kau akan kehilangan Melati. Tetapi jika kau menolak untuk memasak, kau akan menjadi tumbal utama rimba. Jiwamu akan terikat di sini, menjadi penghuni rimba yang tersesat dan tak tenang. Kau akan menjadi juru masak hantu yang memasak kelezatan tanpa akhir bagi mereka. Pungkas Kiai Saleh. Raka kini terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Menjadi budak Bunian atau menjadi hantu budak. Sesepuh itu hanya memberinya satu harapan, sebuah benda pusaka kecil yang terbuat dari kayu gaharu, dan bisikan tentang bagaimana mematahkan ikatan sebelum terlambat. Tugas Raka kini adalah menggunakan keahliannya untuk melawan kekuatan yang mengikatnya. Raka berdiri di depan tungku, guci bunga malam terasa seperti bara dingin di sampingnya. Kata-kata Kiai Saleh berputar-putar di benaknya. Tumbal adalah cinta tulus. Pemuda koki itu kini menyadari bahwa perasaannya yang memikat pada Melati bukanlah kebetulan. Itu adalah umpan yang disiapkan oleh Bunian rimba. Dia harus memutuskan tali ikatan itu. Dan satu-satunya cara adalah melanggar aturan kedua, berhenti menggunakan bunga malam. Keesokan harinya, dapur rimba dibuka. Raka memasak nasi goreng rimba seperti biasa, tetapi kali ini, dia sengaja menghilangkan sejumput bumbu gaib tersebut. Dia menggantinya dengan rempah-rempah terbaik dari pasar kota. Secara teknis, masakannya sempurna, seimbang, beraroma, dan dibuat dengan keahlian koki profesional. Namun hasilnya sungguh menyedihkan. Pelanggan datang. Suapan pertama mereka tidak disambut dengan ekspresi ekstasi spiritual, melainkan dengan kerutan dahi dan kebingungan. Ini bukan yang saya ingat, kata seorang ibu-ibu yang biasa mengantri selama 2 jam. Rasanya hambar Kang Raka, keluh seorang pemuda. Manisnya hilang, janji kebahagiaannya tidak ada. Para pelanggan yang sebelumnya terikat kini merasakan kekosongan. Mereka menjadi kecewa, bahkan marah, karena obsesi mereka pada rasa yang sempurna itu tiba-tiba dicabut. Warung yang tadinya ramai seketika menjadi hening. Dalam beberapa jam dapur rimba kembali sepi, sunyi seperti sebelum kedatangan Melati.
Keajaiban itu telah pergi, meninggalkan kehampaan yang nyata. Saat senja Melati datang, dia tidak berjalan melalui kabut. Gadis itu muncul dari bayangan tungku dapur, seolah-olah dia selalu berada di sana. Wajahnya muram, tidak lagi memancarkan keindahan memikat, melainkan kekuasaan yang dingin. Kau melanggar janji kedua, Melati menuduh. Suaranya terdengar seperti lonceng yang retak. Kau menolak hadiah rimba. Raka menantang gadis itu, berdiri tegak di balik meja kasir. Aku tahu kau bukan manusia, Melati. Aku tahu ini tumbal. Aku tahu kau ingin mengikat jiwaku dengan rasa itu. Melati tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tanpa kehangatan. Lalu kenapa? Bukankah kau bahagia? Semua yang kau inginkan, kesuksesan, pengakuan, kekayaan sudah kau dapatkan. Kau hanya perlu tunduk pada satu hal, rasa. Dia melangkah mendekat. Aroma Kamboja menyeruak, menyesakkan napas Raka. Memang benar, aku adalah Bunian. Aku adalah putri Raja Rimba. Dan aku membutuhkan ikatanmu untuk memperkuat Rimba. Tapi kau tidak bisa menyangkal perasaan itu, Raka. Bukankah kau mendambakan kehadiranku? Bukankah kau mencari mimpimu tentangku setiap malam? Kau telah jatuh. Kau adalah milikku, milik Rimba. Melati meraih pergelangan tangan Raka. Sentuhan itu dingin dan kuat seperti akar pohon yang mencengkeram. Lanjutkan memasak, Raka, perintahnya. Atau kau akan menjadi tumbal yang paling pahit. Raka kini berada dalam dilema terburuknya. Di satu sisi dia takut akan kutukan Bunian. Di sisi lain dia takut kehilangan segalanya. Jika dia lari, dia akan kehilangan dapur Rimba dan dikejar oleh makhluk halus. Jika dia bertahan, dia akan kehilangan jiwanya. Terinspirasi oleh ucapan Kiai Saleh, Raka merencanakan pelarian. Dia harus menutup warung dan pergi. Dia memutuskan untuk membakar habis dapur Rimba, simbol ikatan dan perjanjiannya, agar Bunian Rimba tidak bisa menuntut haknya atas tempat itu lagi. Namun, dia meremehkan ikatan yang dibuat oleh bunga malam. Raka menunggu hingga malam tiba, tekadnya bulat. Dia mengunci pintu warung, mengabaikan peraturan Melati untuk tetap buka. Dia menyusun tumpukan kayu kering dan bahan-bahan mudah terbakar di sudut dapur, siap untuk membakar segalanya. Dia membawa pusaka gaharu kecil dari Kiai Saleh di saku, sebagai satu-satunya pelindung. Begitu Raka menyalakan korek api pertama, alam semesta seolah bereaksi dengan amarah. Suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Jendela warung bergetar. Kabut tebal seketika berubah menjadi lapisan asap putih kehijauan yang tebal, merayap masuk melalui setiap celah. Raka merasakan tekanan udara yang ekstrim, seolah-olah dia berada di kedalaman laut. Kau melanggar janji terakhir. Suara Melati terdengar. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, bergaung di udara dan di dalam kepala Raka. Kau menutup dapur Rimba, kau menolak kami. Api yang baru saja dinyalakan Raka seketika padam, seolah-olah diembus oleh napas dingin yang tak terlihat. Di luar, di area antrean pelanggan, Raka mendengar suara-suara yang dikenalnya. Herman yang histeris, ibu-ibu yang mengeluh, dan tawa cekikikan yang melengking. Mereka adalah pelanggan dapur Rimba. Raka menoleh ke jendela. Di balik kabut hijau yang berputar, dia melihat siluet. Bukan siluet manusia tetapi bayangan buram yang besar, ramping, dan tinggi. Dan kemudian yang terburuk terjadi. Pembatas antara dunia nyata dan alam Bunian runtuh. Tiba-tiba beberapa pelanggan terakhir yang masih berada di dekat warung, melihat sosok Melati yang sebenarnya. Gadis itu berdiri di tengah jalan, tetapi sosoknya kini tampak berukuran 2 kali lipat, kakinya melayang beberapa inci dari tanah, dan rambutnya yang panjang berayun liar dalam pusaran angin gaib. Wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng marah, dengan mata hijau yang memancarkan cahaya dingin yang tak tertahankan. Dia Bunian, dia hantu. Teriak seorang pelanggan yang masih bertahan berlari tanpa arah ke dalam kegelapan. Raka melihat dari dalam, ngeri. Dia menyaksikan Bunian Rimba menarik korbannya. Sosok-sosok ramping itu menyebar dari hutan, mengelilingi pelanggan yang berlarian. Mereka tidak menyentuh, tetapi energi ketakutan dan obsesi yang dilepaskan pelanggan diserap oleh sosok-sosok itu. Melati kini berada di depan pintu dapur Rimba. Dia menatap Raka, sorot matanya menuntut kepatuhan. "Masak, Raka," teriak Melati.
Hidupkan apinya, dapur ini milik rimba, kau tidak bisa lari dari takdir rasa yang sempurna. Raka tahu dia tidak punya waktu lagi. Jika dia tidak segera menghancurkan sumber kutukan itu, dia akan bergabung dengan para penghuni rimba yang tersesat. Dia meraih guci bunga malam, siap menghancurkannya, tetapi tangannya membeku. Energi dari bumbu itu terlalu kuat. Guci itu bergetar, melawan keinginan Raka. Dia kini berhadapan langsung dengan kekuatan yang mengikatnya, dan dia harus berjuang keras untuk menghancurkan ikatan yang telah menjual jiwanya. Guci bunga malam bergetar hebat di tangan Raka. Itu bukan sekadar tanah liat. Itu adalah inti dari ikatan gaib, menolak untuk dihancurkan. Energi dinginnya menjalar ke lengan Raka, mencoba mematikan tekad pemuda koki itu, dan menggantikannya dengan kepatuhan. Di luar melati mendesak, suaranya kini seperti raungan guntur. Lepaskan guci itu. Kembali ke tungku Raka. Rasakan janji keabadian. Raka merasakan keraguan yang mengerikan. Ada bagian dirinya yang tergoda untuk menyerah, untuk kembali ke wajan dan memasak dengan sempurna, membiarkan keajaiban dan obsesi menguasai. Namun, bayangan Herman yang mencakar wajahnya sendiri, dan kata-kata Kiai Saleh tentang tumbal jiwa menyadarkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil kekuatan dari pusaka gaharu di sakunya. Kayu gaharu yang kecil itu memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya guci. Dengan seluruh kekuatan spiritual dan fisiknya, Raka menahan bunga malam. "Aku bukan milik rimba," teriak Raka, suaranya pecah namun tegas. "Aku adalah juru masak. Aku menciptakan rasa dari keahlian, bukan dari sihir." Dia menjatuhkan diri, membanting guci itu ke lantai kayu dapur dengan sekuat tenaga. Anehnya, guci itu tidak pecah. Sebaliknya, guci itu memantul seperti karet, memancarkan kilatan cahaya hijau yang menyengat. Raka mencoba lagi, mengambil palu daging, tetapi palu itu bergetar hebat di tangannya, menolak untuk diarahkan ke guci. Melati tertawa nyaring dari luar. "Kau tidak bisa menghancurkannya, Raka. Guci itu diikat oleh janji. Ikatan itu hanya bisa dipatahkan oleh pengorbanan." Pengorbanan. Raka mengingat kata-kata Kiai Saleh tentang bagaimana ikatan bunian bekerja. Mereka membutuhkan sesuatu yang bernilai dari dunia manusia. Jika bunga malam mengikat orang melalui obsesi rasa, maka hanya kebalikan dari rasa itu yang bisa mematahkannya. Raka tiba-tiba menyadari. Dia berbalik ke tungku panas yang tadi Melati padamkan. Dia menyalakan kompor gas dengan cepat, dan api biru menari-nari di atas wajan. Pemuda itu mengambil bahan-bahan utamanya, bawang, nasi, dan telur, semua bahan yang sama persis seperti yang dia gunakan untuk nasi goreng rimba. "Kau tidak akan masak?" Melati berteriak dengan amarah yang mendidih. Dia menembus pintu kayu yang terkunci, muncul di dapur sebagai pusaran energi dingin. Gadis itu berdiri di depan Raka, wujudnya kini sepenuhnya gaib, tampak transparan, dan memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Dia mengangkat tangan, siap membekukan Raka. Namun, Raka lebih cepat. Dia mulai memasak. Dia tidak menggunakan bunga malam, dia menggunakan keahliannya, teknik panas tinggi yang dia pelajari bertahun-tahun di kota, dan rempah-rempah jujur yang dibeli dari pasar. Dia memasak nasi goreng rimba, tetapi ini adalah versi murni, tanpa sihir. Saat aroma bawang putih, cabai, dan kecap manis menyebar, aroma Kamboja yang dibawa Melati mulai terdesak. Melati terhuyung. Rasa masakan murni itu adalah racun bagi sihirnya. "Hentikan aroma ini," rong Melati. "Ini rasa yang hampa, ini menjijikkan." Raka tahu bahwa rasa yang menjijikkan bagi Melati adalah rasa yang tulus dan jujur. Dia menyelesaikan masakannya. Nasi goreng itu sempurna secara teknis, tetapi hambar secara spiritual. Dengan wajan penuh nasi goreng, Raka mengambil guci bunga malam yang tergeletak. "Aku tidak bisa menghancurkan guci ini," kata Raka, menatap lurus ke mata bunian itu. "Tapi aku bisa menetralkan isinya. Ikatan ini lahir dari hasrat dan obsesi. Maka, aku akan mengorbankan rasa yang mengikat itu." Raka mengambil nasi goreng murni tanpa sihir yang baru dia masak. Dia memasukkannya ke dalam guci bunga malam. Nasi bahan-bahan bumi yang tulus.
bersentuhan dengan bumbu gaib rimba. Saat nasi goreng murni itu masuk ke dalam guci bunga malam, reaksi yang terjadi sungguh dahsyat. Guci itu mulai berasap. Asap hijau pekat keluar dari permukaannya, berbau busuk seperti kembang yang layu. Melati menjerit kesakitan. Suaranya berubah menjadi desisan panjang yang menyayat. "Apa yang kau lakukan? Kau merusak inti kami," teriak Melati. Kekuatan bunian di sekitarnya goyah. Bayangan-bayangan di luar warung mulai menghilang, dan kabut hijau perlahan tersapu, digantikan oleh kabut normal pegunungan. Raka kini memahami, keahlian memasaknya yang murni adalah satu-satunya penawar untuk sihir rasa yang diciptakan Melati. Dengan mencampurkan rasa yang jujur ke dalam guci, Raka telah membatalkan sifat gaib dari bunga malam. Guci itu terus berasap, energinya terkuras. Perlahan, guci itu retak. Melati menatap Raka dengan kebencian yang mendalam, tetapi juga dengan semacam kesedihan yang tak terlukiskan. "Kau memilih kehampaan, Raka. Kau memilih rasa yang biasa. Kau membuang keabadian demi kemerdekaan yang fana." "Aku memilih jiwa," jawab Raka, memegang erat pusaka gaharu di saku kirinya. Saat guci itu retak menjadi dua, ledakan cahaya hijau terjadi. Bukan ledakan yang merusak fisik, melainkan ledakan spiritual yang mengguncang dapur rimba. Cahaya itu memantul di wajah Raka, membersihkan sisa-sisa obsesi dan ikatan gaib yang masih melekat pada dirinya. Ketika cahaya itu hilang, guci bunga malam telah menjadi tumpukan abu tanah liat di lantai, dan isinya, bumbu mistis yang berharga, telah menghilang sepenuhnya, termakan oleh reaksi dengan nasi goreng murni Raka. Di hadapan Raka, Melati mulai memudar. Wujudnya menjadi semakin transparan seperti embun yang tersapu matahari pagi. "Aku akan kembali," bisik Melati. Suaranya kini lemah dan putus asa. "Rimba akan selalu menuntut apa yang telah dijanjikan padanya. Kau hanya menunda takdir, Raka." Lalu, Melati menghilang sepenuhnya, hanya meninggalkan keharuman Kamboja yang terakhir, kini berbau pahit dan kering. Raka berdiri sendirian di dapur. Tungku masih menyala, wajan bersih, tetapi keajaiban telah lenyap. Dia selamat, dapur rimba selamat, tetapi ia kembali ke titik awal. Sebuah warung di kaki gunung yang kini tidak memiliki apa-apa selain keahlian memasak yang tulus. Matahari mulai terbit di ufuk timur. Fajar menyingsing memandikan dapur rimba dalam cahaya jingga yang hangat. Fajar ini adalah fajar kemerdekaan Raka. Dia tahu, Melati telah pergi, tetapi ancaman bunian rimba masih ada. Raka mungkin telah mematahkan ikatan bunga malam, tetapi ia harus hidup dengan kenyataan bahwa rimba selalu melihatnya sebagai milik mereka. Raka kini harus menemukan cara untuk membangun kembali dapur rimba dengan keahliannya sendiri, tanpa bantuan gaib, dan bersiap menghadapi janji yang mungkin akan datang lagi di malam yang sunyi.